sampai ayat yang ke-8. Yohanes pasal yang ke-12 ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Ya, untuk harus mendapat. Ya. Untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, mari kita kembali bangkit berdiri dan kita mengambil bagian dalam pembacaan firman Tuhan ini karena sangat cukup panjang. Ayat yang pertama dan jemaat Tuhan ayat yang kedua kita bergantian sampai ayat yang ke-8. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus demikian firman Tuhan. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang duduk makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi juga seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakan bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang curi. Ia sering memberi uang kepada dalam kas dan menghidangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Orang itu selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada mereka. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini firman Tuhan bagi kita yang dalam kitab Injil Yohanes ini dicatat, saudara-saudaraku, ada sebuah peristiwa di mana seorang perempuan, seorang ibu yang mengurapi Yesus. Haleluya. Dan firman Tuhan ini katakan, saudara-saudara, ini 6 hari sebelum Paskah. Amin. Haleluya. Tadi malam saya sambil merenungkan firman Tuhan ini, saya menghitung harinya. Ya kan? Kapan sih peristiwa itu terjadi? Kan 6 hari sebelum Paskah. Kalau hari Jumat Paskah, kita hitung saudara yang diberkati Tuhan. Ya, kita hitung mulai dari hari Minggu. Haleluya. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Haleluya. Artinya saudara-saudara, peristiwa itu tepat pada hari Minggu menjelang Paskah. Haleluya. Karena dikatakan 6 hari sebelum Paskah. Amin. Bisa dipahami? Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam pemahaman saya, saudara, Paskah itu sebetulnya ya itu sudah dirayakan oleh bangsa Israel, menjadi sebuah perintah bagi mereka, saudara-saudara, ketika bangsa Israel itu mau keluar dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Amin. Nah, Tuhan membuat sebuah peraturan bagi mereka, saudara. Dan dikatakan firman Tuhan, ini adalah sebuah peringatan bagi kamu turun temurun. Kamu harus merayakan Paskah bagimu. Kamu harus memotong domba. Ya, kamu harus memotong domba. Haleluya. Nah, saudara-saudaraku, setiap Paskah mereka itu harus memotong domba, saudara-saudaraku, untuk mengingat
perayaan Paskah itu, kalau nanti keturunanmu bertanya, kata firman Tuhan, kenapa ini terjadi? Maka kamu harus menceritakan bagaimana Tuhan melepaskan bangsa Israel ini dari perbudakan oleh tangan Tuhan yang penuh kuasa, dengan membunuh anak sulung dari bangsa Mesir. Haleluya. Lalu membuat perbedaan antara bangsa Mesir dan orang Israel. Orang Israel tidak mengalami apa yang disebut dengan kematian, karena mereka sudah diperintahkan Tuhan untuk menyembelih anak domba, lalu darah daripada anak domba itu harus dioleskan di tiang pintu mereka, bahkan di ambang pintu mereka, ya kan? Di koseng pintu itu dioleslah darah domba. Nah, Tuhan katakan barang siapa ya yang mengolesi darah ini di ambang pintunya, di tiang pintunya, Tuhan tidak akan membunuh penghuni rumah itu. Haleluya. Walaupun ada di sini anak sulung, tetapi saudara-saudara, barang di rumah siapa tidak ditemukan darah itu, maka saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ya, Tuhan akan membunuh semua anak sulung dari rumahnya, baik anak sulung laki-laki, anak sulung kucing, anak sulung kerbau, sapi, semua anak sulung dibunuh Tuhan pada waktu itu. Haleluya. Ngeri kan? Kalau saudara-saudara yang punya rumah itu, saudaraku adalah anak sulung, ya? Anak sulung bapaknya, anak sulung mamanya, tentu anaknya juga anak sulung. Haleluya. Saudara, kalau punya lagi di situ anak sulung, saudara-saudara, bisa 4 orang meninggal dalam satu rumah. Ya, semua anak sulung dibunuh oleh Tuhan. Tetapi saudara-saudara, Tuhan katakan barang siapa yang meyakini perintah Tuhan ini dan mereka harus menyembelih anak domba sebagai korban pendamaian bagi mereka, maka darah itu harus dioles di ambang pintu mereka dan di tiang pintu rumah mereka. Haleluya. Saudara, darah itulah sebagai pendamaian bagi mereka. Darah domba. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara, gereja kita sangat mempercayai firman Tuhan. Haleluya. Darah bukan makanan. Amin. Jadi darah itu adalah diberikan Tuhan sebagai pendamaian di mesbah, baik darah apapun. Kalau maka di dalam kitab Imamat itu jelas dikatakan di situ, saudara-saudaraku, setiap orang yang mau memotong atau kamu dapat burung di padang hasil buruan atau rusa atau apapun hasil buruanmu di padang burung, jangan makan darah. Harus kamu potong dan curahkan. Itu kata firman Tuhan. Siapa yang memakannya, aku sendirilah yang akan menentang. Kalau bahasa Batak itu miri, ikori pasono kubo, kata Tuhan. Haleluya. Maraisi nama alam muda. Yang miri itu. Haleluya. Jadi saudara-saudara yang berkata Tuhan sudah atur sebetulnya itu, saudara-saudara, darah itu adalah pendamaian, bukan makanan. Haleluya. Dan itu sudah terbukti, saudara-saudara, pada saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Saudara, Tuhan mengatur di situ, saudara yang berkata oleh Tuhan, supaya bangsa Israel percaya
Tetapi ada nggak orang Israel yang tidak percaya pada waktu itu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan? Tentu ada. Amin. Ada saudara-saudara. Itu berdua, ya kan? Itu dia. Namanya bangsa Israel ini sama dengan orang Batak, keras tidak menentu, gitu kan? Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan sudah atur harus ada Paskah bagi mereka. Dan saudara, Paskah itu adalah pengorbanan anak domba. Nah, dalam tipologi Kristus, anak domba itu saudara-saudara selalu menggambarkan Yesus yang adalah anak domba Allah. Amin. Dia adalah anak domba Allah yang sesungguhnya. Darah anak domba itulah yang sesungguhnya mendamaikan kita dengan Allah. Kita sudah menjadi seterunya Allah, sudah menjadi musuhnya Allah. Jadi kita tidak bisa lagi, saudara-saudaraku, berdamai kepada Tuhan dengan cara apapun. Cara saya, cara Bapak Ibu, saudara-saudara, tidak mungkin. Tidak bisa. Saya berusaha pun untuk berdamai dengan Tuhan, tidak bisa, karena Tuhan itu, saudara-saudara, tidak mau berdamai dengan kita. Haleluya. Jadi walaupun apa yang dilakukan oleh manusia, coba kita berpikir Bapak. Ketika Adam diusir dari Taman Eden, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, apakah Adam, saudara-saudaraku, mengingat Taman Eden itu, saudara-saudara? Taman yang penuh damai, taman yang penuh sukacita, taman yang penuh dengan keberkatan, taman yang penuh dengan kelimpahan itu. Saya percaya, saudara-saudaraku, Adam dan Hawa terus mengingat taman ini. Haleluya. Dan ketika anak-anaknya pun lahir, saudara-saudara, Adam tetap menceritakan, saudara-saudaraku, kepada anak-anaknya, dulu kami tinggal di Taman Eden. Haleluya. Ya, kita aja pun begitu ya. Kami, saudaraku, seringkali bercerita tentang perjalanan-perjalanan hidup di masa lalu. Waktu kita di Masoko seperti ini, waktu di Sorenu seperti ini, ya kan? Bahkan waktu-waktu yang lampau seperti ini. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tentu ada pun saudara-saudara yang diberkati Tuhan ingin membawa kenangan itu, meneruskan kenangan itu kepada anak-anaknya. Kalau diteruskan kepada anak-anaknya, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saya percaya anak-anaknya semua pun mempunyai keinginan, saudaraku, untuk melihat taman ini, berusaha untuk kembali ke taman itu. Bapak, kalau begitu kenapa kita keluar dari taman itu? Kenapa kita tidak kembali ke taman itu, saudara-saudara? Itulah yang mereka, saudaraku, pikirkan, saudara-saudara. Maka tidak heran kalau Tuhan, saudara-saudaraku, menjaga taman itu. Amin. Tuhan menjaga taman itu dengan menempatkan di situ keruk dengan bermata pedang yang menyala-nyala. Haleluya. Kenapa? Karena Tuhan tahu, saudara, manusia yang diusirnya ini, manusia yang berdosa ini, pasti suatu saat dia akan ingin kembali ke situ dengan caranya sendiri. Dia akan kembali ke situ dengan usahanya sendiri. Dia akan datang ke situ dengan membawa dosanya, pemberontakannya kepada Tuhan, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Dan kalau dia kembali, saudaraku, dia akan berhadapan dengan pedang yang bermata dua ini, yang bernyala-nyala ini. Kalau kamu kembali, Adam, dan keturunanmu ingat, akan kubunuh kamu. Kira-kira seperti itu. Maka Tuhan menempatkan, saudara-saudaraku, keruk di taman itu untuk menjaga taman itu. Tidak boleh lagi masuk ke situ manusia yang berdosa ini. Haleluya. Tidak boleh lagi masuk manusia yang berdosa ini ke taman itu. Apalagi untuk menyentuh pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, atau menyentuh pohon kehidupan itu tidak bisa lagi. Pohon apapun yang di taman itu tidak boleh lagi dimakan atau dinikmati, itu dipegang atau dijamah. Keturunan Adam dan keturunannya. Firman Tuhan katakan,
Kalau kamu makan, harus berpelukan, harus bersusah payah kamu supaya kamu makan. Haleluya. Bahkan dirinya Tuhan katakan apa? Semampurilah yang menjadi makanan. Haleluya. 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 Itu sudah kodrat manusia yang berdosa ini. Maka saudara yang diberkati Tuhan, kita sebagai manusia ini, ya sebagai manusia ini harus mengusahakan, harus berusaha supaya kita dapat makan. Haleluya. Itu sudah dikatakan firman Tuhan. Sudah harus berusaha, harus bekerja supaya dapat makan. Karena memang sudah dikatakan firman Tuhan. Nggak boleh lagi kita kembali ke Taman Eden, saudara-saudaraku, lalu menikmati makanan minuman di sana seperti yang pernah dialami Adam dan Hawa di situ. Nggak bisa. Karena kita sudah berdosa. Nanti kalau sudah tidak ditebus dengan sempurna oleh darah Yesus, kalau Yesus sudah datang kali yang kedua, kita akan dikembalikan kepada ini. Haleluya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, itu sebabnya jangan berharap saudara-saudaraku nasi itu turun dari langit. Itu mimpi. Haleluya. Kalau si Theo bilang, kamu nanya, ya kan? Kamu bertanya-tanya. Saudara-saudara jangan tanya, nggak akan mungkin. Haleluya. Harus diusahakan. Tuhan sudah berkata begini, kamu harus berpeluh, harus mandi keringat untuk mencari nafkah, kata Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, domba itu adalah gambaran daripada Yesus. Anak domba itu setiap pengorbanan dalam perjanjian lama itu menggambarkan anak domba Allah yang sesungguhnya. Ketika Abraham mengorbankan Ishak, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, di Bukit Moria, saudaraku, tuh Abraham tidak mengorbankan Ishak, tapi yang dikorbankan saudaraku adalah domba. Tuhan menyediakan domba di sana. Ya, nggak bim nggak jadi. Tuhan sediakan. Ada domba di situ. Itu menggambarkan saudara-saudaraku pengorbanan Kristus yang pada 2000 tahun berikutnya, saudara-saudaraku, di mana mesbah yang dibangun oleh Abraham untuk mengorbankan Ishak ini di Bukit Moria, disitulah Yesus bersama. Haleluya. Bukan di tempat yang lain, bukan di tempat yang berbeda. Abraham mengorbankan domba atau Ishak, seharusnya saudara-saudaraku di Bukit Moria itu, lalu Tuhan sediakan di situ domba, di situ pula lah Yesus tersalib. Haleluya. Ya, disitulah. Nah, di Bukit Moria itu juga lah saudara-saudaraku bait suci yang dibangun oleh Salomo itu berdiri. Haleluya. Ya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, itu luar biasa. Maka kalau sekarang saudara-saudaraku heboh ya, Indonesia heboh gara-gara Israel, ya kan? Sepak bola. Saudara-saudara yang diberkati, saya berpikir-pikir nih. Genap firman Tuhan kan dalam kitab Kejadian pasal 12 itu ya. Siapa yang memberkati engkau akan memberkati. Luar biasa. Ya, Indonesia ini selalu menjadi musuhnya bangsa Israel. Entah apa yang dirasukinya. Gak ngerti kita. Orang Palestina saja, saudara-saudara, ya sudah gak katakan tidak apa-apa. Itu orang Israel kalau mau bertanding di Indonesia, ya no problem, tidak apa jadi masalah bagi kami. Indonesia justru masalahnya setinggi langit, gitu ya. Saudara-saudara, coba kita lihat penggenapan firman Tuhan. Dunia sekarang memperbincangkan ini, baik di media sosial, di semua lapisan diperbincangkan semua. Pakar politik, pakar saudara-saudara media,
bahkan orang-orang ulama saudara-saudara memperbincangkan Israel sekarang. Ya, memperbincangkan Israel. Saudara-saudara coba berpikir, siapa yang memberkati engkau akan kuberkati engkau. Siapa yang menerima engkau dalam menerima aku. Siapa yang menghujat engkau akan kuhujat. Siapa yang mengutuk engkau akan kukutuk. Coba kalau bangsa ini saudara-saudara menerima bangsa Israel di negeri ini, berapa keuntungan yang akan diterima bangsa ini, berapa berkat yang akan diterima bangsa ini. Miliaran triliunan berkat yang akan diterima ya bangsa ini saudara-saudaraku. 20 hari itu sejak 20 Mei sampai 11 Juni saudara-saudara yang berkat itu triliunan akan menghidupkan ekonomi, perhotelan, kuliner, transportasi, semua akan hidup. Bayangkan 24 negara akan datang ke Indonesia ini saudaraku untuk bertanding, dan dunia akan menyaksikannya. Dan itu keuntungan yang sangat besar saudara. Tetapi karena bangsa ini tidak mau memberkati umat pilihannya Tuhan, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan tetap pada prinsip, Tuhan tetap pada komitmennya saudara. Dengan cara apapun, selama bangsa kita ini saudaraku terus menghujat saudara-saudara, apakah itu secara kebetulan terjadi? Tidak. Itu sudah diakumulasikan saudara-saudaraku, bagaimana penolakan bangsa ini terhadap umat pilihan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, coba kita lihat sudah berkat Tuhan, jaminan pemeliharaan Tuhan itu sangat luar biasa. Haleluya. Itu sebabnya kalau berdoa Bapak Ibu saudara-saudara, berkatilah bangsa Israel. Amin. Jangan kutuki bangsa Israel, karena dia adalah biji mata Tuhan. Siapapun yang berhadapan mengata-ngatai bangsanya Tuhan, pilihannya Tuhan, akan berhadapan dengan Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, lihat apa yang Tuhan katakan saudaraku, bagaimana Tuhan berdiri, bagaimana Tuhan membela bangsanya. Pada saat bangsa itu keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian itu, sampai saudara-saudara Tuhan membunuh anak laki-laki, semua anak sulung saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ya, semua anak sulung Tuhan bunuh. Bagaimana supaya bangsa ini keluar dari tanah Mesir, kembali ke tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan Tuhan. Dan Tuhan saudara-saudaraku menetapkan Paskah itu sebagai perayaan bagi bangsa Israel, untuk mengingat kelepasan mereka, untuk mengingat tahun pembebasan bagi mereka saudara-saudara, dari tanah perbudakan Mesir ke tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan, dari cengkeraman dari Firaun, dari perbudakan Firaun, dari kerja paksa Firaun, penderitaan Firaun yang dibuat oleh Firaun bagi bangsa itu saudara-saudara yang diberkati. Saudara, lalu pada zaman Yesus, saudara-saudaraku, kita lihat 6 hari sebelum Paskah. Amin. 6 hari sebelum Paskah, Yesus tahu saudara-saudara 6 hari lagi akan Paskah. Tentu saudara-saudara, Yesus juga tahu bahwa di Paskah itu akan ada domba yang akan tersembelih, domba yang akan dikorbankan, domba yang akan dipotong saudara-saudara. Akan ada curahan darah di Paskah itu saudara-saudara. 6 hari lagi. Haleluya. 6 hari lagi. Kalau pesta sukacita saudara 6 hari lagi, saudara-saudaraku kita senang. Haleluya. Kalau pesta makan-makan saudara-saudara 6 hari lagi, saudaraku kita bersukacita. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tetapi ini berbeda saudara. Yesus tahu saudara 6 hari lagi dia akan tersembunyi. Haleluya.
6 hari lagi dia akan tersalib. 6 hari lagi dia akan tergantung, tangannya akan terpaku, saudara-saudara, tubuhnya akan dicambukin, dia akan dihina, saudara-saudara yang berberkati Tuhan. Tetapi lihat saudara-saudara yang berberkati Tuhan, apa yang dilakukan. Saudaraku, hari minus 6 hari, saudara-saudara. Saya percaya Bapak Ibu, saudara-saudara, ini adalah peristiwa sebelumnya atau menyangkut peristiwa sebelumnya di pasal 11. Ada peristiwa di pasal 11 itu, bahwa di pasal 11 itu, saudaraku, Yesus membangkitkan Lazarus dari kuburan, dari kematian. Amin. Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Dan saudaraku, sudah 4 hari berlalu, saudara, Lazarus dikubur dan sudah berbau. Ada seorang kawan rekan hamba Tuhan, saudaraku, gembala di Nemnem. Dia sedang berduka. Ya, ada saudaranya, saudaraku, meninggal di Papua. Kata beliau, saudaraku, setelah telepon, ditemukan saudara setelah 3 hari. Ya, setelah 3 hari diperkirakan meninggal. Saudara, 3 hari itu dia sudah busuk. Saudara, keluarga semua berupaya untuk membawa pulang, tetapi maskapai dan orang-orang yang berkompeten untuk itu saudara tidak mengizinkan. Kenapa? Karena tidak memungkinkan. Sangat sedih, saudara-saudara. Dan akhirnya kemungkinan, kalau tidak salah kemarin dikemudikan ada beberapa orang yang pergi dari kampung, saudaraku, dan Pak Siregar pulang ke kampung untuk melihat orang tuanya. Orang tuanya tidak bisa pergi karena sudah tua dan sakit. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Lazarus sudah 4 hari. Coba kita bayangkan, saudaraku, betapa saudara-saudaraku, ya, hancur. Ya, ini 3 hari tidak bisa lagi, tidak memungkinkan lagi. Ini sudah parah, bau. Haleluya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, lalu Yesus, saudaraku, datang ke situ, lalu membangkitkan dia. Kita tahu semua ceritanya, saudaraku, bagaimana proses kebangkitan Lazarus ini dibangkitkan oleh Yesus dari kuburan itu. Yesus pertama mengajarkan kepada Marta dan Maria, yang adalah saudara daripada si Lazarus ini, saudara. Apa yang diajarkan oleh Yesus, saudara-saudara? Yesus mengajarkan bukan kuasa, saudara-saudaraku. Saudara, aku bisa menghidupkan dia, aku bisa membangkitkan dia, bukan. Tetapi Yesus memberitahukan kepada mereka bahwa Yesus adalah kebangkitan. Amin. Yesus katakan, saudaraku, barang siapa yang percaya kepadaku, dia tidak akan mengalami kematian, tetapi dia akan mengalami kehidupan, dia akan mengalami kebangkitan. Maria dan Marta percaya, saudaraku, tetapi itu dipercayai oleh Maria dan Marta pada saat kebangkitan nanti. Itu benar, saudara-saudara. Orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, walaupun mengalami kematian secara jasmani sebelum kedatangan Yesus Kristus, dia akan dibangkitkan nanti pada saat sangkakala terakhir itu dibunyikan. Haleluya, haleluya. Lalu bagaimana orang yang hidup? Orang yang hidup akan diubahkan. Kalau saya masih hidup pada kedatangan Yesus Kristus nanti, saya akan diubahkan, saudara pun akan diubahkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jadi semono peon, kalau sudah pada kedatangan Yesus Kristus nanti, ini akan semakin kuat. Haleluya. Cuma persoalannya tidak ada cinta di situ. Jadi tenang lagi bagaimana, enggak ada di situ. Masalah cinta tidak ada lagi di situ. Haleluya. Karena semua sudah seperti kata firman Tuhan, seperti malaikat. Amin. Tidak ada lagi hasrat, tidak ada lagi segala sesuatu di situ. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pesta ini sengaja dibuat, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saya yakin ini adalah sebagai syukur
saudara-saudaraku, karena saudara mereka sudah dibangkitkan dari antara orang mati. Haleluya. Mereka bersuka cita. Wah, itu sukacita yang besar, saudara-saudara. Karena saudara mereka yang mati itu sudah dibangkitkan Yesus, sudah hidup saudara-saudaraku kembali. Maka mereka membuat sebuah pesta besar. Pesta itu adalah pesta syukuran. Syukuran atas kebangkitan Lazarus. Syukuran saudara-saudaraku karena Yesus sudah menolong mereka. Haleluya. Saudara-saudaraku, sayang saudara-saudara, kalau kita lihat dari firman Tuhan ini, Simon si kusta itu, saudaraku, tidak menghormati Yesus sepenuhnya. Jadi kemungkinan si kusta ini, si Simon ini, saudaraku, adalah suami daripada si Marta, lain Lazarus. Haleluya. Jadi sebetulnya kalau dari segi keluarga ini layak baik. Haleluya. Dia bisa saudaraku mengikuti apa yang diinginkan oleh si Marta, saudaraku, untuk lain. Haleluya. Berbahagialah orang yang punya lain. Amin. Jadilah lain-lain yang baik. Amin. Nah, saudara-saudara yang berkata Tuhan, mereka membuat pesta itu. Pesta itu dibuat 6 hari sebelum kematian Yesus. Itu adalah sebuah pertentangan saudara-saudaraku yang sangat luar biasa. Lalu saudara-saudara, di tengah-tengah sukacita itu adalah seorang yang bernama Maria. Maria ini membawa saudara-saudaraku buli-buli minyak narwastu yang mahal. Dan dipersembahkanlah itu, diurapilah Yesus dengan minyak itu. Mahalnya atau harga daripada minyak itu, saudara-saudaraku, firman Tuhan katakan sampai 300 dinar. Minyak itu kecil botolnya, tapi dia punya nilai yang mahal, 300 dinar. 1 dinar, saudaraku, adalah upah 1 hari buruh kerja. Kalau sekarang 120 atau 100 satu hari, saudara-saudaraku, maka 300 dinar itu, saudara-saudaraku, adalah upah 1 tahun kerja. Haleluya. Bayangkan mahal. 100.000 per hari. Kalau 30 hari, saudaraku, 3 juta. Kalau 3 kali 300 hari, saudara-saudara yang berkati Tuhan, sudah berapa? 3 juta kali 300, 90 juta. Nah, itulah hitungannya itu. Artinya saudara, minyak itu bukanlah minyak yang murah. Dia adalah minyak yang mahal. Saudara-saudara yang berkata itu, tetapi itu diberikan kepada kita. Amin. Untuk mengurapi Tuhan. Dan Tuhan katakan, saudara, ini adalah tanda pengurapan tubuhku yang akan dikuburkan. Saudaraku, Yesus tahu tubuhnya akan dikubur. Yesus tahu dia akan mati di hari Paskah. 6 hari yang akan datang, saudara. Tetapi walaupun demikian, dia tidak berhenti untuk membahagiakan orang-orang yang percaya kepada dia. Dia datang juga ke pesta itu. Dia menghadiri undangan itu juga, saudara. Dia bersyukur di sana, saudara. Dan di pesta itu pun dia diingatkan, Yesus, engkau 6 hari lagi akan dibunuh, engkau akan dimatikan, engkau akan dibunuh, engkau akan disembelih sebagai anak domba Allah yang sesungguhnya. Saudara-saudaraku, dia rela untuk itu semua. Supaya apa, saudara? Supaya saya dan saudara didamaikan kepada Allah. Yesuslah yang menjadi juru damai itu. Dengan bagaimana, saudara-saudara? Dengan mengorbankan dirinya sebagai penebusan, sebagai pendamaian, sebagai domba pendamaian itu, saudara-saudaraku, di atas salib itu. Supaya setiap orang-orang yang percaya kepada manusia yang berdosa ini boleh didamaikan kepada Allah Sang Pemilik kehidupan. Saudara-saudaraku, tidak lama lagi, 6 hari lagi,
kita akan merayakan hari Paskah, di mana Yesus yang akan bersalib. Hari ini rasakanlah, alamilah, katakanlah syukurlah kepada Dia. Boleh seperti Marta dan Maria, saudara-saudara yang diberkati, yang tidak tanggung-tanggung untuk memberikan dari hidupnya, saudara-saudara yang diberkati, sebagai persembahannya kepada Kristus. Kenapa? Karena dia tahu Kristus sudah mati untuk. Kristus akan mati baginya. Kristus sudah melepaskan dia dari hutang dosa ini. Dia bawa persembahan syukurnya kepada Tuhan. Dia bawa pujiannya kepada Tuhan. Dia bawa hartanya kepada Tuhan. 300 dinar bukan uang yang sedikit, saudara-saudara. Gajinya dalam 1 tahun dipersembahkannya kepada Tuhan. Hidupnya ditiadakan. Dia rela mati, saudara-saudara. Dan dipersembahkannya itu semua untuk Tuhan. Tidak ada yang tersisa. Karena dia tahu Yesusnya akan, saudara-saudaraku, terkorbankan di atas kayu salib untuk dia yang berdosa. Ingat, Maria, dialah yang pertama sekali, saudara-saudaraku, yang berjumpa dengan Yesus pada saat Yesus bangkit dari antara orang mati. Haleluya, haleluya. Ingat, Marialah, saudara-saudaraku, yang duduk di kaki Yesus, saudara-saudaraku, mendengarkan firman Tuhan. Ingat, Marialah yang dilepaskan oleh Yesus, saudara-saudaraku, dari 7 roh jahat yang membelenggu dia. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ada sebuah peristiwa-peristiwa besar terjadi dalam diri mereka. Itu sebabnya, saudara-saudaraku, dia tidak tanggung-tanggung datang kepada Yesus, mengurapi Yesus, membasahi kakinya, menyeka kakinya dengan rambut. Dia hinakan dirinya untuk melayani Yesus. Dia rendahkan dirinya untuk meninggikan Yesus. Dia habiskan hartanya. Bagaimana supaya Yesus dipermuliakan? Haleluya, haleluya. Terima kasih. Apa Yesus? Haleluya.
Mereka melemparkan kain alas untuk mengalasi jalan Yesus. Mereka melemparkan daun-daun untuk menyerukan Hosana bagi Dia. Mereka melihat kebaikan. Mereka melihat ini bukan orang biasa, tetapi Dia adalah Tuhan yang mau masuk ke Yerusalem. Raja di atas segala raja, penguasa kehidupan, pemilik kehidupan. Hari ini ingatlah, saudaraku, Yesus telah memberikan hidup itu bagi kita. Yesus telah memberikan hidup itu, hidup yang kekal itu bagi kita. Dengan Dia mati di kayu salib, Dia tahu Dia akan berkorban untuk kita. Dia masih terus melayani, saya melayani kita semua. Katakanlah, Hosana bagi